Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Putri Rasyidiyah Hadiah Muntai Kiai Ahmad Jajuli beserta jajaran para Dewan Guru sekalian yang berbahagia, panitia orientasi masa penerimaan santri wati baru, baik yang berada di asrama maupun di luar asrama. Alhamdulillah bi'aunillah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini saya bisa bersilaturahim, bertatap muka, sekaligus memberikan sesuatu bekal kepada kalian para calon santri wati yang ada di Pondok Pesantren Rasyidiyah Hadiah Muntai. Saya yang pertama menyampaikan selamat berada di Pondok Pesantren Rasyidiyah Hadiah Muntai dengan segala apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan di pondok ini. Saya sampaikan selamat menikmati keadaan ini. Masa orientasi ini adalah tujuannya dalam rangka yang pertama, kita akan mengenal apa yang ada di pondok ini, termasuk unit-unit yang ada di pondok ini, termasuk juga apa yang menjadi visi, menjadi niatan, menjadi cita-cita, menjadi harapan dari lulusan-lulusan yang berada di pondok pesantren ini. Saya mulai dari visi Rasyidiyah Hadiah Muntai. Kalau raha itu maknanya adalah senang, gembira, himung, suka. Jadi kalau orang berada di raha ini, dengan raha itu kita menjadi di sini ini merasakan, menikmati keadaan ini dengan segala apa yang ada, termasuk hal-hal yang sulit juga harus kita nikmati, harus kita bahagia di dalamnya, harus kita nikmati. Inilah proses Anda mendapatkan pengalaman, mendapatkan pembinaan, mendapatkan pendidikan dari lingkungan yang ada, dari situasi yang ada, dari guru-guru Anda semua, dari ustadz dan ustazah yang ada di sini, dan juga dengan organisasi yang Anda masuki, baik itu yang berada di intra Nahdlatul Muta'alimin atau yang berada di asrama. Itu dengan organisasi yang ada asrama, itu adalah kesempatan untuk kita melatih diri, membina diri untuk mencapai cita-cita kita, cita-cita orang tua dan harapan masyarakat kepada kita semua. Para bukan mahasantri tapi santriwati sekalian, yang pertama saya mulai dari visi Pondok Pesantren Rasyidiyah Hadiah Muntai. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi tujuan setelah orang menamatkan sekolah di Pondok Pesantren Raha ini. Yang pertama adalah kita memberikan sesuatu yang pada akhirnya siapapun yang keluar dari pondok pesantren ini, yang pertama tafaqquh fiddin, orang yang paham terhadap agama, orang yang memiliki ilmu agama, orang yang punya wawasan keagamaan yang memadai. Yang pertama untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat lingkungannya yang ada, dan masyarakat yang lebih luas, untuk bangsa dan negara ini. Kita menyumbangkan diri kita untuk berbakti melalui ilmu agama kita, pengamalan agama kita yang bermanfaat untuk orang-orang di lingkungan kita, untuk masyarakat kita, untuk agama bangsa dan negara ini. Maka kita menjadi orang yang menjadi inspirator, orang yang menjadi dinamisator, dan orang yang menjadi motivator di masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan. Kita berharap kalau Anda sudah berada di sekolah ini, di pondok ini, apalagi yang sudah dilatih di asrama, kalau pulang nanti ke kampung harus menjadi orang yang banyak bermanfaat di masyarakat. Nah, oleh karena itu maka ilmu agama ini menjadi utama. Saya dalam bidang pendidikan
itu sangat berharap Anda tekun belajar, Anda belajar dengan semangat, dengan segala daya dan upaya untuk sebanyak-banyaknya mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menerapkan ilmu pengetahuan itu. Apalagi yang di asrama, tentu kesempatan untuk melaksanakan ilmu itu sudah banyak kesempatan. Nah, dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, dalam situasi COVID yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, sebagai generasi muda, sebagai orang yang hebat, Anda tidak perlu merasa takut dan merasa tidak punya kesempatan mendapatkan ilmu yang banyak. Banyak cara, banyak yang harus bisa kita lakukan, apalagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan program yang ada di asrama dalam rangka memberikan pengetahuan itu. Saya berharap tentangan, halangan, ancaman ini tidak menjadikan kita surut, karena di situ ada peluang. Di situ ada kesempatan. Disitulah bagi kita kekuatan untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi jangan karena pandemi ini kita tidak bisa belajar tatap muka, kita tidak bisa bergaul sebebasnya, kita tidak bisa mencari ilmu sebebasnya. Tidak. Tapi semua tantangan itu di sana ada peluang. Semua kelemahan yang ada ini di situ ada kekuatan. Maka disitulah kita akan berbuat melalui guru-guru, kepala sekolah pasti akan tahu kiatnya. Saya berharap semua unit yang ada di pondok ini mampu mencari jalan keluar, mampu mempunyai inovasi untuk mencari jalan cara dalam rangka mengatasi situasi ini, tapi tetap dalam kerangka bagaimana membenahi agar anak-anak ini, agar santriwati ini mampu menjadi orang yang tafaqquh fiddin. Yang kedua adalah kita pingin kelahiran daripada pondok ini, orang-orang yang lulus di pondok ini, orang yang berada di pondok ini menjadi khairul ummah, menjadi sebaik-baik ummah, menjadi sebaik-baik orang. Karena memang Rasul juga ditanya oleh para sahabat, siapakah orang yang terbaik? Rasul menjawab adalah khairun nas man anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu banyak manfaatnya bagi orang lain, tidak membawa mudarat bagi orang lain, tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Tapi dia adalah orang yang dia ada sangat bermanfaat. Dia tidak ada akan dicari orang karena banyak manfaat yang bisa diambil dari dia. Kita pandai bergaul, kita pandai mencari ilmu pengetahuan, kita pandai mencari solusi setiap permasalahan. Jangan menjadi permasalahan, tapi kita hadir menjadi solusi terhadap permasalahan. Maksud saya, orang yang bermanfaat itu adalah dia mempunyai jalan keluar. Dia tidak banyak berpandai, tidak banyak kata-kata, tapi dia berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Cirinya adalah kalau orang itu dicari pada saat dia tiada dan merasa luar biasa kegembiraannya pada saat dia ada. Itu adalah orang yang sangat diharapkan dan orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Yang berikutnya adalah kita berharap lulusan di pondok ini menjadi orang yang mampu bersaing dalam semua lapangan kehidupan. Kalau Anda yang Anda nanti kelas 3 aliyah barangkali mampu bersaing untuk mendapatkan perguruan tinggi di dunia ini yang terbaik. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia ini mampu dia mendapatkan itu, bersaing dengan orang lain dan mampu bersaing. Dan sementara ini alhamdulillah anak-anak pondok ini selalu berada pada yang terdepan, yang terbanyak, yang bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah di luar negeri, ke Mesir, ke lingkungan Timur Tengah dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak lulusan kita, bahkan ada yang di Australia, bisa jadi imam di salah satu masjid di Australia. Artinya ini mampu bersaing dalam semua kehidupan dan tidak terbatas tempat, waktu, dan keadaan. Ini yang kita harapkan. Di mana-mana lulusan pondok pesantren ini dia mampu berkiprah. Baik bidang apa saja, bidang ekonomi banyak yang jadi pengusaha. Bidang keagamaan banyak yang menjadi penceramah, menjadi orang-orang yang
dipakai dalam soal-soal kegiatan keagamaan. Kemudian ada yang mampu berjuang di pemerintahan, dia menduduki posisi-posisi terbaik. Di bidang politik, banyak juga kita yang berada pada posisi-posisi yang terbaik. Nah, oleh karena itu, ini yang kita harapkan. 3 hal ini saja bagi Anda sudah lumayan dan cukup untuk memberikan nama harum Pondok Pesantren Raha. Maka Raha pingin Anda menjadi orang yang tafaqquh fiddin, orang yang paham agama dan mampu beragama dengan baik, mampu membawa orang lain mengikuti apa yang Anda teladankan kepada orang lain. Baik lingkungan Anda, lingkungan masyarakat Anda, dan lingkungan yang lebih luas. Anda menjadi orang yang terbaik, yang khairul ummah tadi. Menjadi sebaik-baik umat, sebaik-baik orang di tengah masyarakat yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah mampu bersaing dalam semua kehidupan. Saudara-saudari sekalian, saya ingin, karena dalam rangka OSPEN ini adalah pengenalan kampus juga. Saya ingin perkenalkan kampus ini memiliki 8 unit. Untuk Anda nanti bisa jalan-jalan, Anda bisa lihat, Anda bisa menanya sana sini. Kita memiliki, ada yang paling bawah, paling dasar itu adalah PAUD, pendidikan usia dini. Di sana juga ada Raudhatul Atfal, ada penitipan anak. Ada 3 lembaga yang ada di tingkat paling dasar. Kemudian ada madrasah ibtidaiyah. Kita memiliki ada senawiyah putra, ada senawiyah putri. Ada aliyah putra, ada aliyah putri. Kemudian kita sediakan perguruan tinggi di pondok ini ada 3. Yang pertama Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidah Khadiah Muntai dengan beberapa jurusan. Ada jurusan tadris, ada jurusan pendidikan agama, ada jurusan syariah. Kemudian kita memiliki Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, yang ini salah satu dari 3 sampai 4 yang ada di Indonesia. Kita memiliki Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran yang berada di Kalimantan. Dan orang-orangnya adalah miniatur Kalimantan, karena ada dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Selatan, dan bahkan ada dari Pulau Jawa. Ada 2 jurusan yang ada di sini untuk sementara. Ada jurusan Bahasa Arab, ada jurusan Guru Pendidikan Agama Islam PGMI, ada juga ini yang sedang diurus nanti adalah tafsir hadis. Insya Allah 3 jurusan ini yang ada juga di STQ. Kemudian yang baru, yang masih muda, yang baru akan mewisuda mahasantrinya adalah Ma'had Ali. Ini adalah Ma'had Ali adalah perguruan tinggi keagamaan yang ada di lingkungan pondok pesantren di Indonesia. Kita mewakili Kalimantan juga punya Ma'had Ali. Dari awal 13 Ma'had Ali yang ada di Indonesia, termasuk kita yang menjadi tumpuan juga untuk Kalimantan mendirikan dan melaksanakan pendidikan tinggi keagamaan melalui Ma'had Ali. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan mewisuda angkatan pertama. Nih, saudara-saudara sekalian, saya ingin perkenalkan, Anda tidak salah masuk di sini. Anda tidak luput untuk memilih pendidikan yang ada di sini. Terima kasih kehadiran Anda, terima kasih kepada orang tua Anda yang memilih pondok ini menjadi tempat pendidikan kamu semua. Pondok ini tidak salah, karena dari 26.000 sekarang perguruan tinggi pondok pesantren yang ada di Indonesia, kita menempati 20 terbesar. Awalnya berada di 18 urutan ke-18 pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kalau sekarang 26.000, dulu 25.000, sekarang 26.000, memang agak tergeser sedikit. Bukan persoalan kita mundur, tidak, tapi orang mungkin ada yang lebih maju dari kita. Tapi kita masih berada di 20 terbesar. Bayangkan kalau 20 saja, berarti kalau 26.000 kita berada pada 25.000 di belakang kita, 25.980 ada di bawah kita. Berarti cukup hebat. Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada semua
kepala-kepala unit yang sudah berusaha berjuang melakukan sesuatu dan membangun tempat-tempat ini. Sekali lagi, saya sarankan Anda untuk mengenal siapa kepala sekolahnya, siapa pembina NM-nya, siapa ketua NM-nya, siapa guru ini dan sebagainya, termasuk juga lembaga-lembaga yang lain yang saya sebutkan tadi. Ada 8 lembaga yang ada di Pondok Pesantren Nasyidah Khedea Muntai. Saya kira ini selamat Anda menempuh belajar di pondok ini. Sekali lagi, corona ini tidak menjadi sesuatu batu sandungan yang luar biasa sehingga tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tidak. Tapi ini adalah peluangnya, kesempatannya, kekuatannya masih kita harus pelajari. Saya ingin kepala sekolah dan semua guru-guru tidak berada di zona aman, merasa aman dengan keadaan ini, tidak punya inisiatif, tidak punya inovasi dalam rangka memberikan pendidikan kepada anak. Itu saya harapkan tidak terjadi pada guru-guru, apalagi kepada kepala sekolah. Ya, saya berharap Pak Jaya Ahmad Jajuli ini orang yang punya wawasan, orang yang punya visioner juga, tentu punya kreativitas dalam rangka memberikan metodologi, cara, strategi dalam rangka memberikan pendidikan kepada anak. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya doakan supaya selalu juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat bagi saya. Maka ini kita masih bertemu dalam suasana virtual seperti ini. Satu hari nanti saya akan bertemu secara langsung kepada para santriwati sekalian. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.